Ini aku acaranya ulang tahun yang ke-30 tahun. Pengen dirayain karena spesial, udah memasuki kepala 3, jadi itu spesial karena lebih memasuki masa-masa lebih mateng lagi ya. Bukan mateng lagi ya. Jadi juga kebetulan mau launching lagu baru juga, mau lintas genre juga. Jadi kayak di usia yang 30 tahun tuh aku mau yang sesuatu yang baru gitu ya. Jadi yang tadinya aku dari dangdut, itu mau ngeluarin single yang genrenya pop apa ya? Nggak pop banget sih gitu. Jadi kayak Pop kayak itu? Enggak pop apa ya, genrenya tuh kayak pop blues gitu. Jadi emang beda banget gitu. Jadi ini dirayain juga karena mau launching juga single terbarunya. Sekarang lagi bikin video klip gitu. Konsepnya ini cukup unik. Unik banget. Jadi emang ini konsepnya tuh emang tradisional Jawa karena aku emang orang Jawa. Jadi umur 30 tahun itu harus lebih inget gitu ya jati dirinya gitu. Jadi sekarang dimana kita sekarang nginjek itu, kita harus ingat dulunya kita siapa, kita dari mana, siapa yang bikin kita sukses, support sampai sekarang. Itu sih maknanya, supaya lebih mawas diri gitu ya, lebih eling gitu. Emang ide dari sendiri? Iya sih, ide sendiri. Terus kata keluarga juga, oh iya tuh asik gitu kan, asik gitu. Karena biasanya kalau mamanya di yang mewah-mewahan, di hotel, hebring-hebringan itu kan biasanya kan kalau arisan kan selalu kayak gitu kan. Jadi ini pengen yang unik banget, makanya aku pilih venue-nya juga yang temanya sangat-sangat antik banget gitu ya, yang sangat tradisional Jawa, ada Mandarinnya juga gitu. Pokoknya ini banget lah, antik. Menyiapkan bajunya juga mungkin ada udah lari lama atau seperti itu kan, bajunya lumayan. Konsepnya juga mesti ditunjukkan kan? Ini bajunya menyiapkan, ini juga menyesuaikan konsep kan. Ini kan tempatnya Loro Jonggrang ya. Ini Loro Jonggrang itu kan plesetan dari Roro Jonggrang. Roro Jonggrang itu dibikinin candi satu hari semalam. Jadi ini bajunya juga bikinnya 1 hari 1 malam gitu. Jadi karena ada satu dan lain hal, ada ternyata tuh ada problem gitu ya. Jadi bajunya yang harusnya aku pakai nggak bisa dipakai. Jadi ini bajunya baru dibikin kemarin sore. Makanya ini tuh masih ada yang dijahit sedikit-sedikit. Jadi spesial banget ini Roro Jonggrang, harus bajunya juga semalam langsung jadi. Artinya tamunya sendiri yang hadir pakai Iya. Iya, jadi tamu-tamunya juga temanya tradisional Jawa. Jadi yang cowok-cowok, cewek-cewek boleh pakai batik, boleh pakai kebaya ala-ala gadis kretek gitu. Jadi aku juga undang beberapa semua teman-teman artis aku undang. Nah, aku undang Uci, Wika, terus ada Pamela Savitri juga, bestie aku, ada Bella Nova dan lain-lain, banyak sih yang aku undang. Kita 30 tahun. Ada Novi, Rizky, ada banyak sih. Kau udah usia 30 tahun, Ya. apa sih yang udah dicapai ini? Yang udah dicapai, alhamdulillah mempunyai keluarga yang bahagia pastinya ya kan. Terus karirnya juga aku masih masih berusaha untuk lebih keep up lagi, karena kemarin aku sempat vakum karena punya anak. Jadi aku vakum urus anak dulu gitu. Jadi sekarang aku mau start lagi untuk kembali on lagi gitu ya, kembali aktif lagi gitu. Jadi ini 30 tahun ini dirayakan ini itu sebagai titik balik ya, yang tadinya fokus udah ngurus anak, sekarang anak udah 2 tahun kan, jadi sekarang udah lebih bisa berkarir lagi lah gitu, fokus lagi untuk berkarya lagi. Soal lagunya itu judulnya apa, cerita soal apa? Oh iya, lagunya itu judulnya Redam. Jadi lagunya itu bercerita tentang orang yang mempunyai sejuta masalah gitu ya, kayak keluarganya broken, ditagih utang pula gitu, cinta juga nggak ada, pacarnya ninggalin gitu kan, teman-teman pada ninggalin, otomatis semua kalau orang lagi di bawah kan semua pada ninggalin ya. Jadi bener-bener nggak punya siapa-siapa, dia udah give up, pengen bunuh diri, tapi ada satu titik yang menyadarkan dia bahwa oh ternyata itu meskipun semua kesedihan dirasa, ternyata nggak harus putus asa kok. Dia pas dia ngelihat ada pemulung yang
yang apa yang kayak sama anaknya gitu, terus makan enak, terus anaknya kayak iya enak banget makanannya, padahal makanannya cuma nasi bungkus biasa gitu. Dia kayak pas mau bunuh diri tuh langsung lihat kayak, oh ya ampun, gue juga masih bisa makan, kok gue malah mau give up gitu loh. Jadi dia nggak mau give up dan akhirnya ikhlas menerima bahwa semua yang terjadi itu ya udah biarlah terjadi gitu loh. Dan nggak mungkin setelah ada badai itu nggak ada pelangi, kan nggak mungkin ya. Jadi kayak oke, mungkin ini adalah fase kehidupan yang saat ini sedang di bawah banget, tapi pasti abis ini pasti ada pelangi gitu. Jadi kayak ikhlas, ibaratnya ikhlas. Jadi gitu. judulnya apa? Redam. Redam. Judulnya Redam. Rencananya bakal dirilis kapan? Mungkin video klip Rilis. sendiri udah jadi. Video klip sekarang lagi Lagi proses, juga. iya, pas puasaan lagi mau syuting. Jadi mungkin keluarnya 1 bulan after puasa. Gitu, insya Allah. Ini yang menarik, kamu kan dari dangdut ke lari ke pop. Itu Iya. kenapa? Masalahnya di mana sih akhirnya kamu lari ke pop? Oke, kalau kenapa di pop itu sebenarnya nggak ada masalah apa-apa, tapi emang dari dulu itu sebenarnya aku memang hobinya nyanyi pop, nyanyi jazz, nyanyi rock, apa aja lah gitu. Emang hobi nyanyi gitu. Cuma memang rezekinya di dangdut gitu. Setelah berkeluarga dan aku rasa kayak kayaknya aku di dangdut maksudnya apa ya? Di Duo Serigala bla 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 gitu lah ya. Maksudnya pengen sesuatu yang beda aja gitu. Pengen yang lebih jadi diri sendiri gitu. Kayak kalau kemarin-kemarin aku masih fokus masih kayak oke, yang penting sekarang karirnya memang masih muda gitu ya. Yang mana yang ada jalan, embat aja gitu kan. Tapi sekarang pengen lebih jati diri aja gitu. Karena aku memang jati dirinya memang sebenarnya aku suka nyanyi pop, yang jazz kayak gitu-gitulah gitu sih. Terus mengenai Duo Serigala sendiri, emang bubarkah atau memang masing-masing atau seperti apa? Kalau untuk Duo Serigala sendiri itu karena aku memang kontraknya udah habis, jadi aku udah berhenti gitu. Terus mau lanjut lagi, tapi karena aku memutuskan untuk solo karir, jadi aku udah akhirnya Pamela aku kenalin sama temenku juga. Jadi yang personil sekarang yang baru itu masih temen aku juga. Gitu. Artinya tidak ada masalah di Oh enggak, alhamdulillah enggak. Dulu pernah sempat berantem lah kecil-kecil dikit-dikit, tapi alhamdulillah sekarang kita udah bestie lagi. Nanti Pamela juga datang.